Pelatih Bima Sakti bersama Marcus Horizon akan tetap mengutamakan local pride untuk menghadapi Piala Dunia U17. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kali ini kita akan membahas tentang Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia. FIFA telah menentukan bahwa Piala Dunia U17 akan berpindah lokasi di Indonesia setelah Peru mengundurkan diri karena merasa tidak siap dalam segi apapun, terutama pada infrastrukturnya. Jadi FIFA langsung menunjuk Indonesia sebagai pengganti dari Peru. Mungkin ini sebagai obat setelah kemarin kita gagal menjadi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi nggak apa-apa lah, ini sebagai obat. Tapi kita tidak berbicara tentang masalah ini obat atau bukan. Masalahnya di sini pelatih Indonesia Bima Sakti apakah sudah siap untuk menjalani laga Piala Dunia ini. Kalau kita berbicara juara, kemarin pelatih Bima Sakti sudah mengantarkan timnas Indonesia U16 sebagai juara Piala AFF. Tapi ya kita juga harus ingat, kali ini bukan Piala AFF tapi melainkan Piala Dunia, yang mana di dalamnya banyak sekali tim-tim yang kita nggak bisa memandang remeh karena mereka semua berada jauh di atas level timnas Indonesia. Kalau kita berbicara dari level Asia sudah ditentukan ada 5, yang salah satunya adalah Indonesia. Yang pertama adalah ada Jepang, ada Korea, kemudian Iran dan juga Uzbekistan. Ditambah lagi Indonesia sebagai tim yang secara otomatis bisa mengikuti kontestasi ini karena sebagai tuan rumah. Itu dari level Asia kita sudah tahu mereka semua adalah raja Asia dalam sepak bola. Berikutnya ada dari Eropa. Kita tidak pernah lepas dari nama-nama negara langganan Piala Dunia baik itu junior maupun senior. Ada Jerman, kemarin Jerman baru saja menjuari Piala Eropa. Ada Perancis, ada Inggris, ada Polandia dan lain-lain. Semua adalah tim besar yang akan bertemu pada Piala Dunia U17 kali ini. Kalau dari Amerika Latin pasti ada Brasil, ada Peru, kemudian ada Ekuador, ada Meksiko luar biasa. Ada dari benua Afrika. Saya kira untuk keseluruhan para kontestan yang ada di Piala Dunia U17 kali ini memang benar-benar para tim-tim ataupun negara-negara yang udah langganan di Piala Dunia baik senior maupun junior. Sekarang kita kembali lagi pada kerangka timnas Indonesia. Kita tidak perlu galau sih, meskipun sebenarnya memang galau. Karena apa? Kali ini pelatih dari U17 diserahkan oleh Bima Sakti yang nanti akan dibantu oleh Marcus Horizon, yang beberapa waktu lalu tertangkap kamera Marcus Horizon ketika Piala AFF itu meneriakkan local pride gitu kan. Sebenarnya local pride ini bagi saya sebenarnya nggak masalah sih, bahiku asli wong lokal, baik pribumi, baik tutus, yang penting darah Indonesia, yang penting mereka semua berdarah Indonesia. Saya kira berhak banget untuk membela tim nasional Indonesia. Sebenarnya lucu sih, dia utamakan pemain lokal tapi bahasanya pakai bahasa Inggris, kan gak nyambung gitu. Tapi lagi-lagi di sini Bima Sakti nggak akan sendirian dengan Marcus Horizon. Susah banget sih nyebutin nama orang ini. Karena di sini kalau kita tahu secara struktural Sintayong tetap menjadi kepala pelatih tim nasional Indonesia baik senior maupun junior, baik dari senior U23, 22, 20, 19, 17 semua ada Sintayong di situ.
Kalau kita melihat ke belakang, flashback, hampir keseluruhan tim nasional Indonesia pada staff-staffnya itu selalu dimasukin oleh para orang-orangnya Sintayong yang juga langsung berasal dari Korea, orang-orang kepercayaan dari Sintayong. Jadi kalau dari sini saya kira nanti bukan hanya taktikal ataupun strateginya Bima Sakti saja yang diterapkan, tapi Sintayong di sini pasti akan sangat berperan. Apalagi kemarin beberapa waktu lalu Bima Sakti juga udah memberikan signal bahwa Bima Sakti juga akan menampung pemain-pemain yang memang berketurunan Indonesia yang berada di luar negeri. Kalau bahasa lalu-lalunya kan naturalisasi, nggak tahu naturalisasi atau memang pemain keturunan atau yang sudah mempunyai kewarganegaraan ganda, kita belum paham. Yang pasti dalam waktu dekat ini tim dari Timnas U17 akan melakukan seleksi di beberapa wilayah di seluruh Indonesia untuk menjaring para pemain-pemain berbakat yang luar biasa talentanya yang belum ketahuan. Ya kita tetap dukung aja sih apa keputusan dari PSSI telah menunjuk Bima Sakti, tapi sekali lagi jangan lupa meskipun meskipun pelatih utama pada U17 itu Bima Sakti, tapi tetap di bawah naungan Sintayong, karena Sintayong sebagai kepala pelatih tim nasional Indonesia dari segala umur. Jadi kita tetap nggak khawatir. Yang kita khawatirkan apakah jika semua kerangka pemain timnas U17 itu diambil dari pemain-pemain yang kemarin menjuarai Piala AFF. Kalau hanya pemain itu, saya kira Indonesia akan sulit bersaing pada level dunia ini. Jadi harus ada pemain-pemain baru, ya setidaknya mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang ada di luar negeri. Sebenarnya saya nggak mau sih menyebutkan naturalisasi, itu kayaknya nggak pas banget, karena kalau kita melihat pertandingan kemarin saat melawan Argentina ataupun melawan Palestina, para pemain-pemain keturunan ini, pemain Indonesia ini benar-benar fight, bahkan nggak ada kesenjangan antara pemain asli yang memang dari kecil lahir di Indonesia dengan para pemain yang masa kecilnya berada di luar negeri. Mereka sama-sama darahnya merah dan fightnya itu sama-sama benar-benar nggak kenal lelah. Jadi saya kira nggak ada perbedaan sih di sini. Saya kira lebih baik hilangkan bahasa-bahasa naturalisasi, bahwa kalaupun ada pemain-pemain yang masuk ke timnas Indonesia dari luar negeri, ya anggap aja memang mereka orang Indonesia yang sedang bermain di luar negeri, pulang ke tanah air untuk membela tim kebanggaan yaitu Merah Putih. Gitu aja udah cukup sebagai bentuk apresiasi kita atas perjuangan para pemain-pemain itu. Sebenarnya gak ada perbedaan sih, entah mereka itu di mana, yang penting dia mempunyai garis keturunan ataupun bahkan enggak sama sekali, tapi jika jiwa mereka merah putih, kenapa kita nggak harus dukung? Harus 100% kita dukung tanpa perbedaan. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.